كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Langsung kita lanjutkan materi sorofnya dulu. Silakan dibuka kitab sorofnya. Di halaman 11 ya, kita sampai di poin ketiga, yaitu farron. Masih di bina mudha'af dari wazan fa'ala ya. Poin ketiga yang dibahas di sini adalah farron, ya, bentuk masdar. Prinsipnya begini rekan-rekan, masdar meskipun dari thulathi mujarrad itu kan sudah pernah kita pelajari bahasanya bersifat simai gitu ya. Artinya tidak memiliki rumus yang baku. Akan tetapi sebenarnya kalau diklasifikasikan gitu ya, maka masdar-masdar dari thulathi mujarrad itu tetap ada wazan-wazan secara lebih identik gitu ya. Cuma karena saking banyaknya sehingga dikatakan bersifat simai. Kalau rekan-rekan pengen tahu ya wazan-wazan ya atau bentuk-bentuk atau bangunan-bangunan masdar dari thulathi mujarrad, nanti bisa melihat di kitab Durus Lughah itu ya, di DL3 di halaman-halaman belakang jadi paling terakhir nih biasanya. Kalau di kitab saya tuh halaman 286. Nah itu. Di situ dikatakan min abniyati masadiril fi'li thulathi al-mujarrad. Di antara bentuk-bentuk ya dari masdar-masdar fi'il thulathi mujarrad. Ini dikatakan min, ya min di sini adalah min tab'idiyah, menyatakan sebagian. Jadi tidak semuanya gitu. Di situ ditampilkan ada 27 wazan. Apa perlunya kita memahami ini? Jadi begini, apabila ya bina-bina yang tidak normal itu masdarnya memenuhi salah satu dari 27 wazan ini, ya, maka nanti dianggap sudah sesuai dengan asluhunya. Sehingga tidak perlu diiklal. Jadi tidak selalu harus berbunyi fa'lan untuk bisa dikatakan sesuai dengan asluhu. Ya, ada yang berwazan fu'ulan, ada yang berwazan fa'alan, ada yang berwazan fi'lan, ya, fa'latan dan lain sebagainya. Pokoknya apabila sudah sesuai dengan salah satu dari sekian banyak ya bentuk-bentuk dari masdar thulathi mujarrad ini, maka dianggap sudah sesuai dengan asluhunya. Gitu ya, ini prinsip jadi harus dipahami. Adapun yang ditampilkan di tasrif istilahi dari thulathi mujarrad hanya sebagai standar saja. Ya, standar tasrifan supaya gampang mentasrifnya. Ya. Tapi sebenarnya bentuknya ada banyak thulathi mujarrad. Masdarnya maksud saya, ya. Masdar dari thulathi mujarrad itu banyak bentuknya, dan apabila
memenuhi salah satu dari bentuk-bentuk masdar tersebut, ya itu dianggap sudah sesuai dengan aslunya. Baik, sama. Kita kembali ke kitab sorohnya, ya. Jadi farron asluhu farron ala wazni fa'lan. Farron kalau kita perhatikan di situ dua huruf kembarnya sudah memenuhi syarat al-idgham. Sehingga langsung diidghamkan saja. Ya, tidak usah diapa-apain lagi. Tidak usah hadful haroka, naklul haroka, tidak perlu. Ya, karena sudah memenuhi syarat al-idgham. Udgi mati ro'ul ula fitaniyat. Ro yang pertama diidghamkan kepada ro yang kedua. Fasoro farron. Maka jadilah farron. Wa kadzalika ila akhirih, dan demikian berlaku sampai akhirnya dari tasrifan masdar tersebut. Bagaimana bunyi tasrifnya? Coba kita cek, ya. Untuk masdarnya itu di halaman 8, ya. Farron, farroini, farrotin. Itu adalah tasrif lugawi dari masdar. Artinya farron, farroini, farrotin itu terapan kaidahnya sama seperti yang barusan kita baca tadi. Oke, berlaku untuk semuanya. Baik, insyaallah. Kita tambah satu lagi rekan-rekan di halaman setelahnya, yaitu farun. Ya, farun ini adalah isim fa'il. Ya, isim fa'il. Nah, harap diingat kalau wazan-wazan, rumus-rumus, ya, maka nyebutnya isim fa'il. Tidak boleh fa'il saja. Ya. Kalau fa'il saja itu maksudnya adalah pelaku perbuatan. Itu fa'il dalam jumlah fi'liyah. Tapi kalau kaitannya dengan rumus-rumus, wazan-wazan, ya, maka ini nyebutnya adalah isim fa'il. Begitu pula dengan isim maf'ul juga begitu. Oke. Kalau wazan-wazan, rumus-rumus, ya, itu sebutannya isim maf'ul. Kalau maf'ul saja, maka itu adalah objek, ya, yang terkena perbuatan pada jumlah fi'liyah. Kita baca, ya. Farun asluhu farirun ala wazni fa'ilun. Nah, di sini kita perhatikan ada dua ro jejer, ya, tetapi belum memenuhi syarat untuk diidghamkan. Karena ro yang pertama belum sukun. Maka harus kita sukunkan dulu ro yang pertama ini. Bagaimana caranya? Apakah menggunakan versi hadful haroka atau naklul haroka? Terus kita lihat huruf sebelumnya. Apakah memenuhi syarat untuk menerima kiriman harokat? Oh, ternyata huruf sebelum ro itu adalah huruf alif. Bukan huruf fa, ya, itu huruf alif. Nah, huruf alif itu adalah huruf ilat, huruf penyakit, bukan huruf sahih. Maka tidak layak, tidak memenuhi syarat untuk menerima harokat. Karena yang menerima harokat itu apa? Sohe sakin. Ya, huruf yang sohe sakin. Yaitu huruf yang sehat, itu pun harus sukun. Pokoknya dua unsur itu harus terpenuhi. Sohe sakin. Hurufnya sohe, tapi dia tidak sukun, nggak boleh diberi harokat. Atau hurufnya sukun tapi dia mu'tal, yaitu huruf ilat atau istilahnya mu'tal, ya, itu juga tidak boleh diberi harokat. Nah, alif di sini kan harokatnya sukun dia, tapi dia huruf mu'tal, maka tidak boleh diberi harokat. Gitu ya. Makanya nanti yang digunakan adalah apa? Hadful harokat. Mari kita baca ini. Sukinatir ra'ul ula bihadfil harokati. Ya, ro yang pertama disukun dengan cara hadful harokat.
membuang harokatnya. Ya, karena nggak bisa diberikan kepada huruf sebelumnya, ya sudah dibuang saja. Ya. Nah, kalau sudah dibuang, berarti ro yang pertama menjadi sukun. Fasoro farun. Maka jadilah farun. Ya. Nah, kita lihat sudah memenuhi syarat idgham. Summa udghimatir ra'ul ula fitsaniyah. Kemudian didghamkan ro yang pertama kepada yang kedua. Fasoro farun. Maka jadilah farun. Ya, sangat gampang sebenarnya. Baik. Wakadha ila akhirih, dan demikian berlaku sampai akhirnya, berarti berlaku sampai tasrif lugawi dari isim fa'il tersebut. Ya. Mari kita lihat tasrif isim fa'ilnya rekan-rekan di halaman 8 ini. Yaitu farun, faroni, faruna, farotun, farotani, farotun. Ini nanti kaidahnya sama. Ya, faroni, tadi aslunya apa? Farironi. Faruna, aslunya apa? Fariruna. Dan seterusnya diterapkan kaidahnya tadi. Coba dengan kaisar. Dengan kaisar, silakan di tasrif lugawi untuk isim fa'il dari tamma. Apa bunyi isim fa'ilnya tamma? Dikiaskan Tamun. ke situ tadi. Betul. Tamun. Baik. Silakan di tasrif lugawi. Tamun. Tamani. Tamuna. Tam tam tamatun. Tamatani. Taknya dipanjangkan. Ya. Tamatani. Tamatani. Tam tamatun. Baik, insya-Allah. Tamun artinya yang sempurna. Ya, yang sempurna. Itu memnya ditasdid rekan-rekan. Ya. Di tamun itu ditasdid. Saya lihat di kitab Muyasar itu kurang tasdidnya. Ya. Tulisan tamunya ini. Kitab Muyasar. Mungkin itu salah ketik ya. Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah paham tulisan tamun itu ada tasdidnya. Ya. Ada tasdidnya. Karena aslunya adalah tamimun. Dari tama yatimu artinya sempurna. Baik. Baik, demikian dulu ya. Kita ambil sedikit saja dulu untuk i'lalnya pada malam hari ini. Sekarang kita beralih ke nahwunya dulu ya. Karena materinya agak banyak. Ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Aman insyaallah ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan DL-nya. Kita sudah sampai ya, sekarang masuk di dars 15. Silakan dibuka dulu kitabnya. Dars 15. Nah ini. Fail madhi sudah kita bahas, fail mudhari sudah, masdar sudah ya. Fail amr juga sudah kemarin. Nah, sekarang setelah fail amr itu adalah fail nahi. Ya, fail nahi. Kalau begitu sekarang kita bahas dulu materinya rekan-rekan. Silakan dibuka modulnya. Pelajaran 15 ya. Nah. Modulnya sudah di-share lengkap ya. Jadi silakan di print ya, kalau bisa dijilid yang bagus supaya enak buat belajarnya ya.
tidak disarankan belajarnya itu pakai file ya. Biasanya menyulitkan nanti belajar. Saya bacakan, mohon diperhatikan, dars 15. Intisari materinya ada 5. 1. Penerapan fi'il nahi. Tapi kali ini masih untuk sulati mujarrad. Ya, untuk sulati mujarrad. Tapi nanti prinsip kerjanya sama. Ya, prinsip kerjanya sama. Yang kedua, perbedaan la an-nafiyah dan la an-nahiyah. La yang untuk menafikan, meniadakan, dan la yang berfungsi sebagai larangan. Ya, an-nahiyah. Yang ketiga, mengenal fi'il yakadu, kada yakadu, yang artinya hampir. Ya, kada itu bentuk madinya, yakadu itu mudhoreknya. Dan kada yakadu ini termasuk fi'il mutasarrif naqis. Yaitu fi'il yang bisa berubah, tetapi perubahannya tidak sempurna. Ya, kenapa? Karena tidak lengkap madi mudhorek amr. Fi'il kada yakadu ini tidak memiliki bentuk amr. Ya, sehingga termasuk mutasarrif naqis, bukan mutasarrif tam. Kalau yang mutasarrif tam itu lengkap madi mudhorek amr. Ini kada yakadu hanya punya madi dan mudhorek saja, ya, sehingga namanya mutasarrif naqis. Ya, nanti pembahasannya itu bisa dilihat ketika pembahasan laisa ya di dars 2 kalau tidak salah itu ya. Nah, di sana sudah ada definisinya ya. Baik. Kemudian yang keempat, penerapan fi'il mudhorek dengan alat nafi ma. Ya. Ini kelihatannya sepele rekan-rekan, tapi ini harus dipahami. Ya, penerapan fi'il mudhorek dengan alat nafi ma. Kenapa? Karena ma itu secara hukum asalnya masuk pada fi'il madi. Secara hukum asalnya. Dia nanti boleh masuk pada fi'il mudhorek, tapi ada syarat-syaratnya. Ada ketentuannya. Begitu pula dengan fi'il madi. Ya, kalau fi'il madi itu hukum asalnya menggunakan ma. Boleh juga pakai la. Ya, la itu aslinya milik mudhorek, kalau ma miliknya madi. Ya, tapi ma itu boleh masuk kepada mudhorek, la juga boleh masuk kepada madi, tapi ada aturan lain. Dan nanti dua-duanya kita dapat. Ya. Kalau yang di pelajaran 15 ini nanti yang ma masuk pada fi'il mudhorek. Ada ketentuannya. Ya. Kemudian yang kelima, penerapan fi'il at-ta'ajjub dengan maf'ul atau majrur berupa domir. Dulu kita sudah pernah belajar fi'il at-ta'ajjub dengan maf'ul berupa isim dhahir. Ya, maf'ulnya berupa isim dhahir. Begitu pula majrurnya. Nah, sekarang nanti kita pelajari lagi fi'il at-ta'ajjub, tapi nanti yang menjadi maf'ul atau yang menjadi bagian majrurnya itu berupa domir. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan. Mohon diperhatikan. Saya bacakan. Soal yang pertama, ini berlaku untuk latihan 2, 3, 4, 5. Ya, tentang fi'il nahi. Apa yang dimaksud dengan fi'il nahi? Bagaimana penerapannya dalam jumlah? Jawabannya, fi'il nahi, ya tulisannya begitu, fi'lun nahyi, menggunakan konsep idhofah. Ya, fi'lun nahyi. Kalau dua kata itu disandingkan rekan-rekan, itu kemungkinannya nanti bisa menggunakan konsep idhofah, bisa menggunakan konsep na'at man'ut. Ya, kalau tidak salah saya sudah pernah ini ya ngasih tipsnya ya. Kalau yang menggunakan konsep na'at man'ut, ya, itu nanti apabila sebuah kata ya diikuti kata setelahnya itu berasal dari isim-isim sifat.
Apa saja kemarin isim-isim sifat? Apa Haris yang masuk kategori isim-isim sifat kemarin? Kapan Haris sudah pernah saya sampaikan? Kaslan. Hah? Kaslan, Isim Ustaz. sifat? Loh, bukan, itulah contohnya. Oh, Isim sifat yang masuk kategori isim-isim sifat dari eh, berbagai mustakot yang jumlahnya 9 itu, ya. Nanti yang 5 itu adalah isim sifat. Ya, oh, kemarin. Masih ingat maksud apa saja? sifat. Nah, ini penting, ini harus dipahami rekan-rekan. Ya. Tidak boleh lupa ini. Isim fa'il, Isim fa'il, terus apa? Eh, yang dikenai isim perbuatan tuh maf'ul, isim maf'ul, nah isim benar. maf'ul. Terus Apalagi kurang 3. masdar, Oh, masdar bukan. Ya. bukan ya? Masdar tidak termasuk sifat. Oh ini ya isim zaman, isim makan sama isim alat, Bukan, itu bukan sifat. Isim bukan. zaman, isim makan, isim alat bukan sifat. Baik, kita ulang lagi kalau begitu ya. Dicatat ya rekan-rekan ya. Dicatat, ini sangat penting ini. Ya, unsur-unsur ini akan terus kepake nanti. Nanti kalau kita membahas naat sababi menggunakan ini loh, ya. Melibatkan ini nanti. Jadi saya ulang ya. Al-mustaqot itu ada 9. Ini bagi sebagian pendapat yang memasukkan masdar sebagai mustaq. Bagi pendapat yang menyatakan masdar merupakan akar kata, berarti bukan mustaq. Ya, tapi nggak apa, kita masukkan saja ke dalam masdar, ke dalam mustaq, masdar ya. Jadi al-mustaqot itu masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Berapa itu? 5, 6 ya. 6 ya, 6. 6 betul. Nah, 6 kita ambilkan dari tasrif istilahi. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Kemudian yang 3 kita datangkan dari luar. Itu apa? Isim tafdil. Nah, kita kan sudah belajar isim tafdil ya. Di berapa dulu? Dari 6 kalau tidak salah. Ya. Isim tafdil, sifah musyabbaha, dan sigoh mubalaghah. Untuk yang 2 ini memang rekan-rekan belum mempelajarinya. Ya, sifah musyabbaha dan maksudnya belum pelajari bersama saya ya. Kalau di luar sana mungkin sudah belajar, tidak apa-apa. Sifah musyabbaha dan sigoh mubalaghah ada 3. Jadi totalnya 9. Dari 9 itu yang merupakan isim sifat, ya saya sebutkan isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifah musyabbaha, dan sigoh mubalaghah. Ada 5. Adapun masdar, isim zaman, isim makan, isim alat, ini bukan sifat. Ya, bukan sifat. Ini penting supaya nanti kalau kita membaca kitab, kita jangan sampai keliru-keliru. Yang seharusnya dibuat konsep idhofah malah dibuat secara nad man'ud. Yang harus nad man'ud malah dibuat secara idhofah. Nah, sekarang begini, tapi ini kaidah asal rekan-rekan G, ini kaidah asal dan mayoritas. Nanti terapannya seperti itu. Ya. Apabila 2 kata itu disandingkan, ya, kata yang pertama diikuti oleh kata yang kedua. Kata yang kedua ini berasal dari isim-isim sifat, maka nanti menggunakan konsep na'at man'ud. Gitu ya. Nanti coba kita berlatih. Nanti kita buktikan. Adapun 2 kata yang disandingkan, ya, di mana kata yang kedua itu bukan merupakan isim sifat, maka menggunakan konsep idhofah. Gitu. Ya.
Jadi kalau bukan isim sifat, maka konsepnya idhofah. Mari kita cek yang fi'il nahi tadi. Kata an-nahyu itu adalah masdar dari naha, yanha, nahyan. Artinya melarang. Ya, melarang. Nah, naha, yanha. Masdarnya nahyan, nahyun, an-nahyu. Dan masdar tadi bukan merupakan isim sifat. Ya, mustaq yang bukan merupakan isim sifat. Maka konsepnya idhofah. Fi'lun nahyi. Nah, gitu. Jadi jangan mengatakan fi'il nahi itu dengan misalnya gini. Al fi'lu an-nahyu. Keliru, tidak boleh. Fi'ilnya nggak usah diberi alif lam. Ya, fi'lun nahyi. Itulah mengapa kalau kita menulis fi'il amr, ya, al fi'lul amru atau fi'lul amri. Abdurrahman. Al fi'lul amru atau fi'lul amri. Silakan, Abdurrahman. Mic-nya belum nyala. Nggak usah mencari-cari. Dirasakan saja lafaz yang kedua itu. Termasuk isim sifat atau bukan. Kalau sifat, terapkan Oh, dengan nat man'ut. Kalau bukan, dengan idhofah. Jadi al-amr itu sifat atau bukan? Gimana, Abdurrahman? Amr. Kanar Ustaz. Gimana? Amar. Apa? Bagaimana? Suaranya tidak ada? Bukan sifat Ustaz. Bukan sifat, betul. Amr itu masdar dari amaro ya'muru amron. Artinya memerintah, menyuruh. Tadi bagaimana nanti cara nulisnya? Fi'il amr itu. Menggunakan, Gimana Mas Ustaz? lah ya, Oh, menggunakan itu. idhofah atau nat man'ut. Idhofah Ustaz. Idhofah Silakan Ustaz. disebut. Silakan disebut. Bagaimana bunyinya? Oh, fi fi. Tadi apa masdarnya Ustaz? Amr. Fi'il amr. Silakan. Fi'lun fi'lu Ya. fi'lul al Ya, amr kan fi'lu mudhof ilaih majrur. al amr amri. Naam. Iya, fi'lul amri. Jangan Fi'lul ragu-ragu, amri. idhofah ini gampang. Naam. Fi'lul amri. Baik, Harrison. Baik, itu Abdurrahman sudah cukup. Pak Budi, bisa coba Pak Budi ya? Isim mausul. Nanti nyebutnya ismul mausuli atau al ismul mausulu. Silakan Pak Budi. Ismul mausul itu berarti al ismul mausul, al ismul mausuli. Itu konsep apa Pak? Idhofah. Naat man'ut Ustaz. Kok majrur yang belakang? Al ismul mausulu. Ya. Tadi belum jelas pakai idhofah enggak, nat man'ut enggak gitu. Nah. Jadi bagaimana Pak Budi fixnya? Sisi Ismul mausul itu. mausuli atau al ismul mausulu? Yang mana Pak Budi? Al ismul mausulu Ustaz. Betul. Kenapa kok memilih nat man'ut Pak Budi? Karena dia termasuk isim apa ya, mausul itu isim. Karena yang belakang itu isim apa? Dari namanya kelihatan mausul. Ini wazan apa ini? Mausul. Dari kelima tadi, yang mana yang memungkinkan? Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah, isim maf'ul Ustaz. Isim maf'ul, betul. Bunyinya kan mausul, maf'ul, gitu ya. Baik, insyaallah.
Baik, sampun. Sudah benar Pak Budi. Ya. Saya coba lagi dengan Hafid. Hafid, silakan. Tulisan dari wawu jamaah. Apakah wawul jamaati atau al wawul jamaatu? Tinggal dicek belakangnya saja, apakah masuk salah satu dari 5 tadi, isim sifat atau tidak. Kalau isim sifat, not man'ut, kalau tidak, idhofah. Idhofah, Ustaz. Idhofah. Berarti bunyinya bagaimana? Wawul jamaati. Gimana suaranya agak kurang jelas. Mic-nya didekatkan. Mic-nya. Wawul jamaati. Nah, bagus. Sama. Wawul jamaati. Ya. Kenapa? Karena al-jamaah itu bukan isim sifat. Ya, al-jamaah itu bukan isim sifat. Isim fa'il bukan, isim maf'ul bukan, isim tafdil bukan, gitu ya. Sifat musyabbah dan sifat mubalaghah juga bukan. Satu lagi ya, satu lagi. Saya coba dengan Dio. Tulisan alif fariko. Alif fariko. Itu nanti not man'ut atau idhofah. Al aliful farikotu atau aliful farikoti. Varikoto Yang artinya mana? apa ya, Ustaz? Fariko artinya pembeda. Varikoto. Ya. Dilihat wazannya saja udah terlihat. Seandainya kita nggak tahu artinya. Fariko. Farik. Wazan apa itu? Oh, itu. Isim? Eh, isim maf'ul, Ustaz. Loh, isim maf'ul itu bunyinya maf'ul. Ini Oh, farik. isim Apa, Bu? fa'il. Isim fa'il. Ya. Isim fa'il yang mu'annats. Ya. Awalnya farikun. Ya, farik. Dimu'annatskan jadi farikoh. Karena dia isim fa'il itu termasuk sifat atau bukan tadi, Dio? Isim fa'il itu termasuk bukan sifat, Ustaz. Nah, berarti tadi Dio nggak mencatat ini, ya. Nanti kalau ketemu Dio di mana tak jewer Dio ya. Nah, dicatat ini. Enggak. Dicatat. Mana pulpennya? Sudah dibilang disuruh mencatat Ustaz. loh ya tadi ya. Nah, ini pentingnya ini kalau nggak mencatat ini. Ya, ilmu itu dicatat kalau memang perlu dicatat, ya. Yang tidak ada di modulnya dicatat. Ditulis lagi Dio, mana pulpennya? Dicari. Saya diktekan ya. Ustaz. Yang belum mencatat siapa? Dicatat ya. Al-mustaqat itu ada 9 Dio ya. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, kemudian isim tafdil, sifah musyabbaha, dan sigah mubalaghah. Ini adalah al-mustaqat. Dari ke-9 itu, yang 5 nanti termasuk isim sifat. Apa saja? Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifah musyabbaha, dan sigah mubalaghah. Nah, dicatat ya. Terus yang 4, masdar, isim zaman, isim makan, isim alat, ini bukan sifat. Ya, nah. Oke, kembali ke tadi. Berarti isim fa'il, sifat atau bukan Dio? Sifat, Ustaz. Sifat. Tadi kalau merupakan sifat, berarti menggunakan not man'ut atau idhofah. Mana, Ustaz? Nah, berarti bunyinya apa? Aliful fariqoti atau al-aliful fariqotu. Al aliful varikotu, Ustaz. Nah, begitu ya. Baik.
Kenapa sih kok farikohnya menggunakan tak marbutoh mu'anats? Karena alif huruf-huruf hijaiyah itu disifati mu'anats. Ya, huruf-huruf hijaiyah itu disifati mu'anats. Dari alif, ba, ta sampai ya itu disifati mu'anats. Makanya al-alifu ini mu'anats, sifatnya al-farikotu diberi tak marbutoh. Begitu ya, rekan-rekan. Itu hanya sebagian kecil saja dari contoh-contoh. Ya, nanti kita akan sering menjumpai seperti itu, istilah-istilah yang menggunakan dua kata. Nah, itu nanti kemungkinannya apakah menggunakan konsep idhofah atau menggunakan nad man'ut. Ya. Nggak usah jauh-jauh, misalnya fi'il mudhari'. Mudhari' itu kan isim fa'il dari dhara'a yudhari'u mudhari'un, isim fa'il. Isim fa'il berarti sifat. Berarti fi'il mudhari' itu adalah nad man'ut. Al-fi'lul mudhari'u, bukan fi'lul mudhari'i. Fi'il madhi, al-madhi juga sifat karena dia isim fa'il. Al-madhi. Berarti nanti konsepnya nad man'ut. Al-fi'lul madhi. Begitu ya? Hal-hal seperti ini tetap harus dipahami rekan-rekan ya. Dan ini juga merupakan ilmu. Jadi tidak boleh disepelekan ya. Tidak boleh diremehkan. Kalau ini sekarang belum begitu terasa. Nanti kalau kita sudah baca kitab-kitab ya, yang seharusnya nad man'ut malah dibaca belakangnya majrur. Ya, gitu. Misalnya tadi al-aliful fariqati misalnya gitu. Padahal itu nad man'ut, ya. Baik, hari sama. Kita kembali ke modulnya ya. Saya ulang lagi. Jadi jawabannya tadi. Jadi fi'il nahi tulisannya begitu, fi'lun nahi. Nah, setidaknya sekarang kita sudah punya ilmunya. Kenapa kok konsepnya idhofah ini, fi'lun nahi ya? Alasannya tadi, karena an-nahyu itu masdar, masdar itu bukan sifat. Sehingga diterapkan dengan konsep idhofah. Fi'lun nahyi adalah kata kerja larangan. Yakni fi'il yang mengandung tolak atau tuntutan untuk tidak dilakukannya sesuatu. Ya, nah, berikutnya pada bab ini sebatas membahas fi'il nahyi dari thulathi mujarrad. Ya, nah, masih sebatas thulathi mujarrad. Yang ketiga, fi'il nahyi thulathi mujarrad diadaptasikan dari fi'il mudhari' mukhatab. Ya, prosesnya sama seperti fi'il amr, diadaptasikan dari fi'il mudhari' mukhatab. Ya, karena diadaptasikan dari fi'il mudhari' mukhatab, maka setelahnya itu harokat ain fi'il pada fi'il nahi sama dengan harokat ain fi'il pada fi'il mudhari'nya. Ya, jadi misalnya fi'il mudhari'nya itu yaf'ilu, maka nanti ketika menjadi fi'il nahi, ainnya juga di kasroh. Yaf'alu, ain fi'ilnya di fathah. Yaf'ulu, ain fi'ilnya di dhamma. Ya, sama dengan fi'il mudhari'nya. Kalau kita mungkin berpikir, kenapa ya fi'il mudhari' itu kok tidak, maaf, fi'il nahi itu kok tidak dimasukkan ke dalam kategori fi'il tersendiri gitu ya. Kan selama ini yang kita pahami fi'il mudhari', fi'il itu ada 3 macam, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, kan begitu ya. Kenapa kok nggak ada fi'il nahi? Begitu. Karena fi'il nahi itu hakikatnya adalah fi'il mudhari'. Ya. Adapun 3 fi'il madhi, mudhari', amr, ini kenapa kok ada kategorinya secara khusus? Karena perubahannya benar-benar berubah secara signifikan. Ya, perubahannya itu benar-benar berubah. Bukan hanya berubah i'rabnya, tapi bentuknya itu memang berubah. Contoh misalnya dahaba menjadi yadhabu menjadi idhab. Ini kan benar-benar berubah bentuknya. Begitu ya? Adapun kalau fi'il mudhari' itu bentuknya tidak berubah, hanya i'rabnya saja. Ya, contoh dari kata tadhabu dirubah menjadi fi'il nahi la tadhab. Ya, hanya sekedar menambahkan la di depan,
Dan i'robnya yang dari tadinya itu marfu dengan dhamma menjadi jazm, ya, majzum dengan sukun. Tapi secara bentuknya tidak berubah. Itulah mengapa fi'il nahi itu tidak dibuat kategori fi'il tersendiri secara khusus. Jadi hakikatnya fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari'. Begitu rekan-rekan ya. Nah, jadi barangkali rekan-rekan ditanya, kenapa fi'il nahi kok tidak dimasukkan ke dalam kategori fi'il tersendiri? Jadi kalau rekan-rekan ditanya ada berapa macam fi'il? Jawabannya 3, jangan 4 ya. Yaitu fi'il madhi, mudhari', amr. Fi'il nahi tidak usah dimasukkan. Karena fi'il nahi itu hakikatnya adalah fi'il mudhari'. Baik, insyaallah. Kita lanjutkan poin yang keempat. Fi'il nahi thulathi mujarrad memiliki 3 wazan sesuai dengan wazan mudhari'nya. Ya, sama seperti fi'il amr. Di situ bentuk mudhari'nya misalnya taf'ilu, maka nahinya la taf'il. Harokat ainnya disamakan. Jadi gampang sekali ya. Taf'alu la taf'al. Taf'ulu la taf'ul. Begitu. Ya, jadi huruf ainnya harokatnya itu hanya tinggal mengikuti bentuk mudhari'nya saja. Tidak usah diapa-apain. Baik. Ada contohnya di situ, misalnya ya, contoh fi'il nahi, tajlisu la tajlis. Ya, tajlisu la tajlis. Ini untuk yang masih yang mufrad saja, ya. Nanti untuk tasrifannya ada lagi. Berikutnya halaman setelahnya, tadhabu la tadhab. Taktubu la taktub. Nah, gitu. Kenapa kok jadi sukun ketika menjadi fi'il nahi? Jawabannya setelahnya ini. Mohon diperhatikan. I'rab fi'il nahi adalah jazm atau majzum. Nah, ini mohon diperhatikan. Bedanya fi'il amr dengan fi'il nahi salah satunya adalah ini. Kalau fi'il nahi itu i'rabnya jazm atau majzum. Kalau fi'il amr itu mabni ala majuzima bihi. Mabni sesuai jazmnya. Bukan jazm fi'il amr, tapi mabni sesuai jazmnya. Ya, jadi i'rabnya mabni. Adapun bagaimana cara memabnikan fi'il amr itu meminjam prosesnya jazm. Begitu ya? Baik. Tapi kalau fi'il nahi itu benar-benar jazm atau majzum. Ya. Tanda jazmnya saya lanjutkan. Tanda jazmnya sesuai kategori fi'il mudhari'nya. Sebagaimana telah disinggung pada dars 14 pembahasan fi'il amr. Nah, kemarin di pelajaran 14 sudah saya berikan paparannya, ya. Jadi intinya fi'il mudhari' itu kan terbagi menjadi 3. Ada shahihul akhir, nanti jazmnya dengan sukun. Ada mu'talul akhir, jazmnya dengan hadful illah, ya, membuang huruf penyakitnya. Dan al-af'alul khamsah, ini konsepnya manut ya, al-af'alul khamsatu, ya, jazmnya dengan hadfun nun, membuang huruf nunnya. Maka apabila fi'il nahi itu berasal dari fi'il mudhari' shahihul akhir, maka jazmnya dengan cara disukun. Apabila fi'il nahi berasal dari fi'il mudhari' mu'tal akhir, maka jazmnya dengan cara hadful illat, membuang huruf penyakitnya. Apabila fi'il nahi berasal dari al-af'alul khamsah, maka jazmnya dengan cara hadfun nun, dibuang nunnya. Begitu ya? Fi'il mudhari' itu ada 3 macam tadi rekan-rekan. Nanti ada bab secara khusus membahas i'rabnya fi'il mudhari'. Ya, tapi untuk i'rabnya kemarin sudah saya berikan singgungannya ya, supaya nanti nggak terlalu kaget gitu. Baik, kita lanjutkan dulu. Mohon diperhatikan. Tahapan membuat fi'il nahi thulathi mujarrad. Ya, ini tahapan buat fi'il nahi ya. Yang pertama, menambahkan la an-nahiyah pada fi'il mudhari' mukhatab. Ya. Kemudian yang kedua, menjazmkan fi'il tersebut. Jadi sangat simpel. Ya, mudah sekali cara membuat fi'il nahi.
Ya, langkah pertama tambahkan la an-nahiyah di depan. Ya, huruf taknya tidak usah dihilangkan. Beda dengan fi'il amr. Kalau fi'il amr taknya dihilangkan. Tapi kalau la fi'il nahi ya tidak menghilangkan huruf taknya, tetap ada. Dan yang kedua tinggal dijazmkan saja. Gitu, oke? Nah, contohnya di situ prosesnya, oke? Tajlisu kita tambahkan la an-nahiyah menjadi la tajlisu. Setelah itu kita jazmkan karena tajlisu termasuk fi'il mudhari' shahihul akhir, maka jazmnya dengan sukun. La tajlis. Oke, paham insyaallah. Contoh yang mu'tal akhir misalnya begini rekan-rekan. Tada'u dari kata da'a yada'u artinya berdoa, ya, menyeru, mengundang, berdakwah dan lain sebagainya macam-macam. Tada'u itu ada wawunya di belakang dan wawu itu termasuk huruf penyakit. Maka ketika kemasukan la an-nahiyah, ya wawunya tinggal dihilangkan saja. La tada'u dengan harful ilat, membuang huruf penyakitnya. Itu tanda jazm. Misalnya di dalam Al-Qur'an, wala tada'u ma'allahi ahada. Kita bisa melihat nanti di situ wala tada'u. Ya, tidak ada wawunya. Kenapa? Dihilangkan karena jazm. Ya, jazmnya dengan cara hadful ilat. Begitu kan? Nah, misalnya tamshi artinya berjalan, huruf penyakitnya ya di belakang, kemasukan la an-nahiyah la tamshi. Ya, ya-nya dihilangkan huruf penyakitnya. Tansa artinya melupakan. Dari nasya yansa, tansa huruf penyakitnya alif. Ya. Ketika kemasukan la an-nahiyah la tansa. Dihilangkan alifnya itu karena termasuk huruf penyakit. Begitu kan? Contoh yang al-afalul khamsah misalnya, misalnya tajlisuna. Tajlisuna, kalian laki-laki sedang duduk. Tajlisuna. Ya, ini adalah al-afalul khamsah, cirinya yang berakhiran dengan nun. Kemasukan la an-nahiyah, nunnya dihilangkan, hadfun nun. La tajlisu. Begitu kan? Baik, hari insyaallah. Sekarang kita lanjutkan ke poin berikutnya. Tasrif fi'il nahi tulati mujarrad adalah sebagai berikut. Nah, ini tasrifannya, ya. Untuk yang pertama, la taf'il. Prinsip kerja dari fi'il nahi itu sama dengan fi'il amr. Ya, prinsip kerja itu maksudnya apa? Bunyi belakang-belakangnya itu sama. Tasrifannya la taf'il, la taf'ila, la taf'ilu, la taf'ili, la taf'ila, la taf'ilna. Nanti kita praktekkan setelah ini insyaallah, ya. Kemudian yang la taf'al. La taf'al, la taf'ala, la taf'alu, la taf'ali, la taf'ala, la taf'alna. La taf'ul, la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Ya. Dengan ini, Ferry, silakan Ferry. La tajlis, silakan ditasrif Ferry. La tajlis. La tajlis, la tajlisa, la tajlisu, la tajlisi, la tajlisa, la tajlisna. Masya Allah, mabruk, khair. Kemudian berikutnya dengan rahmat. La tadhab, silakan ditasrif. Naam, Ustaz. La tazhab, la taz, la taz, la tazhab, la taz fi. Harokat ain failnya jangan dirubah. La tadhab, haknya itu yang ainnya kan di fathah ya. Jadi ya seterusnya di fathah. La tadhab, la tadhaba, begitu ya. Tazhab, tazhaba, la tazhabu, la tazhabi, la tazhi.
La tadhiba. Loh, kok berubah lagi? Huruf haknya itu di fathah terus. La tadhaba, bukan la tadhiba. Oh ya, Ustaz. La tadhiba. La Loh, tadhilna. la tadhaba. La Haknya di tadhab. fathah. Rahmat. Ini wazan la taf'al. Di fathah. Haknya itu. Moga dulu lagi. La tadhab. La tadhab. La tadhaba. Betul. La tadhhabu. La taz. La taz'ali. La tazhabi. La tazhaba. La taz. La taz. La tazhabna. Betul. Khair insyaAllah. Nah. La tadhabna. Dengan ade. La taktub. La taktub. Silakan. Ya Ustaz. La taktub, la taktuba, la taktubu, la taktubi, la taktuba, la taktubna. Nah, khair insyaAllah. Mabruk. Begitu ya rekan-rekan ya. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya. Identifikasi fa'il pada fi'il nahi adalah sebagai berikut. Sama juga dengan fi'il amr. Ya, sama dengan fi'il amr. Untuk la taf'al, seperti yang saya pernah kasihkan tipsnya ya. Kalau file itu masih ori gitu ya, belum ada tempelan huruf-huruf di belakangnya, maka nanti filenya berupa domir mustatir. Ya, la taf'al, nah ini kita lihat masih asli filenya, belum ada huruf yang menempel. Jadi la taf'al, filenya adalah domirun mustatirun, fihi wujuban takdiruhu anta. Ya, jadi harap diingat, fi'il nahi itu datang dari fi'il mudhari' mukhatab. Ya, berarti domirnya adalah domir mukhatab. Apa domir mukhatab itu? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna. Tapi ketika sudah menjadi fi'il nahi seperti ini, nanti yang berupa domir mustatir anta itu cuma yang la taf'al saja. Ya, nah. Untuk selanjutnya, karena sudah ada huruf yang menempel, maka huruf-huruf itulah yang berperan sebagai fa'ilnya. Ya, la taf'ala ada huruf alif di belakang nempel. Maka fa'ilnya adalah alifut tatniyah. Nah, ini konsepnya idhofah karena at-tatniyah adalah masdar. Ya, tatniyah itu masdar. Baik. Jadi huruf alifnya itu sebagai fa'il. La taf'alu ada huruf wawu yang nempel, ya, berarti wawu itu sebagai fa'ilnya. Namanya wawul jamaah. Juga konsep idhofah ya, wawul jamaati. La taf'ali ada huruf ya yang nempel, maka ya itulah sebagai fa'ilnya. Namanya ya'ul mukhatabati. La taf'ala sama ya, alifut tafniyah sebagai fa'ilnya. La taf'alna juga begitu, ada huruf nun yang nempel, itu namanya nun an-niswa, ya nunun niswati, konsepnya idhofah, itu sebagai fa'ilnya. Gitu, oke? Bisa dipahami ya? Pokoknya gampang sekali cara mencari fa'il itu rekan-rekan. Kalau ada huruf-huruf yang nempel, itulah sebagai fa'ilnya. Ya, kalau tidak ada tempelan huruf, maka langkah pertama dipastikan dulu ada isim dhohir atau tidak yang sebagai fa'ilnya. Kalau tidak ada, langsung saja kepada domir mustatir. Tidak usah mencari domir baris, ya, karena pasti tidak ada. Begitu kan? Ada catatan di situ, mohon diperhatikan. Identifikasi fa'il pada fa'il nahi ini bisa dikiaskan pada seluruh fa'il nahi dari berbagai wazan fi'il tanpa terkecuali. Ya, bisa diterapkan semuanya. Mau dari thulathi mujarrad, thulathi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid. Nanti cara mencari fa'ilnya sama seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, halaman setelahnya. Zaman atau waktu yang terkandung
Saya ulang. Zaman atau waktu yang terkandung dalam fi'il nahi adalah al-mustaqbal, yaitu akan datang atau akan terjadi. Ya, kenapa? Karena fi'il atau perbuatannya dilakukan ba'dat takallum, yaitu setelah berbicara. Ya, perbuatan dilakukan di sini maksudnya apa? Perbuatan untuk meninggalkan sesuai dengan larangan itu, gitu ya. Yakni dilarang dulu baru mewujudkan perbuatannya. Yakni tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Gitu. Misalnya kita menyuruh orang, melarang orang ya, jangan duduk. Kan dilarang dulu baru tidak duduk. Oke? Itulah mengapa waktu yang ada pada fi'il nahi itu adalah al-mustaqbal. Ya, nah, kan waktu itu kan ada 3. Waktu al-madhi, waktu al-mustaqbal, dan waktu al-hal atau al-hadir. Ya, al-madhi itu waktu lampau, al-mustaqbal waktu yang akan datang, al-hadir atau al-hal waktu sekarang sedang terjadi. Itu namanya al-hal atau nama lainnya al-hadir. Ya, nah, adapun waktu yang terkandung di dalam fi'il nahi maka itu adalah al-mustaqbal. Ya, jadi nggak mungkin fi'il nahi itu mengandung waktu al-hal ya, karena dilarang dulu baru ya melaksanakan apa yang menjadi larangannya. Satu lagi mohon diperhatikan, fi'il nahi bisa diterapkan pada selain dhamir mukhatab. Ini juga salah satu perbedaan dengan fi'il amr. Ya, kalau fi'il amr, istilah fi'il amr itu hanya digunakan untuk dhamir mukhatab. Ya, tidak bisa pada dhamir ghaib maupun mutakalim. Kalau kita ingin menyuruh ya seseorang, seseoknum gitu ya, sebuah pihak, suatu pihak dari kalangan ghaib atau dari kalangan mutakalim, maka tidak boleh menggunakan fi'il amr, tapi nanti menggunakan istilahnya lamul amr. Jadi fi'il amr dengan lamul amr itu berbeda. Ya, kalau fi'il amr itu khusus untuk mukhatab saja. Ya, tidak bisa masuk kepada ghaib maupun mutakalim. Berbeda halnya dengan fi'il nahi. Mohon diperhatikan di situ. Jadi sekali lagi, fi'il nahi bisa diterapkan pada selain dhamir mukhatab. Yakni bisa juga digunakan untuk dhamir ghaib dan mutakalim. Dhamir ghaib itu apa? Orang ketiga. Dia, keduanya, mereka, nah itu namanya ghaib. Kalau mutakal itu apa? Si pembicara, yaitu saya, ya, atau kami, atau kita, ya, ana nahnu itu ya mutakal. Contohnya di situ, saya berikan contoh. Yang kalimat pertama itu masuk pada dhamir ghaib. La yakhruj ahadun minal fasli bidunil idni. Janganlah seseorang keluar dari kelas tanpa izin. Nah, la yakhruj ini fi'il nahi rekan-rekan. Ya, larangan itu. Makanya dijazmkan la yakhruj. Gitu kan? Disukun. Jazm. La yakhruj ini fi'il nahi yang masuk kepada dhamir ghaib. Kemudian contoh yang kedua itu untuk mutakalim. La natruk dirasatal arabiyyati bi ghairi udrin. Janganlah kita meninggalkan belajar bahasa Arab tanpa udzur. Nah, ini sengaja kalimatnya saya buat untuk nyindir antum ya. Siapa ini? Yang merasa saja. Siapa yang sering bolos di sini? Perasaan dia baru kelihatan dia. Ya dia. Baru kelihatan kayaknya dia. Saya risau. Nah, di situ la natsruk ini adalah masuk kepada dhamir mutakalim. Itu siapa? Nahnu. Ya, karena di dalam natsruk itu ada dhamir mustatir nahnu. Begitu rekan-rekan ya untuk penjelasan dari fi'il nahi. Alhamdulillah insya Allah sudah cukup materinya. Untuk latihan-latihannya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Moga barangkali ada yang perlu disampaikan.
Saya izin Ustaz. Ustaz. Yes, siapa tadi? Anas. Moga silakan Anas. Mas Ade dulu dah. Oh gitu. Siapa tadi? Oh Ade. Ya Ade. Moga. Kami Ustaz. Ustaz, kalau suatu isim itu terkena tambahan ya nisbah itu bisa masuk kategori isim sifat juga nggak Ustaz? Iya isim sifat tapi bukan mustaq. Yang kita bicarakan tadi adalah mustaqot. Ya Ade ya. Oh, Yang kita bicarakan tadi adalah mustaq. Mustaq itu adalah pecahan-pecahan dari akar kata. Pendapat yang kita ambil dari akar kata adalah fi'il madhi. Ya, bukan masdar. Ini pendapatnya Al-Kisai yang menyatakan fi'il madhi merupakan akar kata, sumber kata gitu ya. Sedangkan pendapatnya Sibawai yang menjadi akar kata adalah masdar. Karena kita mengambil pendapatnya Al-Kisai ya, bahwasanya fi'il madhi merupakan akar kata, maka masdar kita masukkan ke dalam al-mustaqot, pecahan-pecahan. Ibaratnya gini Adik, gelas itu kalau kita banting begitu ya, ada pecahan-pecahannya. Nah gitu ya. Nah, gelasnya itu adalah fi'il madhi, sudah dibanting, nah pecahan-pecahan itu namanya al-mustaqot. Begitu ada ya. Adapun kalau suatu lafaz yang kemasukan ya nisbah itu memang menjadi sifat. Tetapi sifat bukan al-mustaqot. Ya, beda lagi ceritanya. Ya, itu nanti di pelajaran DL3 kita ketemu ya nisbah. Baik. Begitu ya, insya Allah bisa dipahami. jazakallah khairan. Ya, silakan. Ya, monggo. Anas, silakan. Nggak jadi Ustaz, tadi udah terjawab tadi mengenai al-mustaqot itu penjelasan rincinya. Oh, Oke, syukur Ustaz. ya, khair semua. Ada lagi, silakan yang perlu disampaikan. Afwan Ustaz. Oke, Agus, monggo. Fi'il nahi ini ternyata tidak hanya untuk dhamir mukhatab ya Ustaz. Soalnya kalau saya lihat di kitab apa ini Shorof di halaman 20 itu hanya ada 6 bentuk wazan tasrifan untuk fi'il nahi. Iya, itu sekedar untuk meringankan saja. Kenapa? Oh, Yang di Shorof itu hanya menampilkan tasrif lugawi dari item-item yang terpampang pada tasrif istilahinya. Begitu Agus ya. Lah yang ada di tasrif istilahi kan fi'il nahi untuk mukhatab. Begitu. Ya. ya, ya. Terus ini Ustaz. Tidak menampilkan fi'il nahi yang untuk ghaib dan mutakalim. Sehingga pada tasrifan lugawinya juga tidak ditampilkan. Begitu. Jadi kita jangan berhujah dengan yang ada di situ. Ya, sama. Jadi kita ambilkan dari istilahnya itu materi-materi yang lain ya, bukan dari tasrif lugawinya. Ya baik, silakan. Ini Ustaz. Yang kedua, fi'il nahi ini kan kalau misalnya kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu ada 2 kata. Tapi kalau di dalam konsep nahwu itu 1 kata Ustaz, atau 1 kalimat gitu ya Ustaz. Maksudnya bagaimana itu? Kan contohnya kayak la taf'il. Ini kan kalau Ya. kita terjemahkan ada 2 kata, jangan lakukan gitu. Kata, Tapi ya, kalau di istilah konsep nahwu itu termasuk 1 kalimat ya Ustaz ya. Atau 2 kalimat Ustaz? Dua itu. La itu adalah al-kalimah. Oh, Al-kalimah dalam bahasa Arab kan ada isim, fi'il, harf. Ya, Gus ya. La itu adalah harfun, jadi dia kalimat tersendiri. Ya, dia kalimat tersendiri. Taf'il itu adalah fi'il, ya, juga al-kalimah tersendiri. Kalau domirnya mustatir rekan-rekan itu tidak dianggap ada tapi tidak terhitung secara hitungan jumlah dari kalimahnya. Jadi kalau kita ditanya la taf'il ini ada berapa kata? 2. La dan taf'il. Untuk domir mustatir tidak usah diikutkan. Tapi kalau domirnya itu baris, misalnya begini. Dhahabtu, gitu ya. Itu ada 2 kata. Dhahaba dan domir ta. Ya, itu ada 2 kata. Tapi kalau domirnya mustatir, maka tidak usah dianggap.
Ya, maksudnya tidak usah dihitung sebagai al-kalimah. Gitu. Begitu ya, Agus ya. Oke, syukran Ustaz. Ya, ada lagi, monggo silakan. Disampaikan apa yang perlu disampaikan. Sudah cukup? Baik. Baik, terima kasih ya rekan-rekan atas kehadirannya untuk malam hari ini. Insya Allah sudah cukup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz.